Laho, selamat datang di channel Someso. Kali ini, Soko membahas sebuah anime yang ceritanya cukup mengejutkan dan sedikit tidak disangka-sangka. Anime yang akan saya bahas berjudul Yusa Yamemasu. Anime ini rilis pada musim semi tahun 2022. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Seperti judulnya, Yusa Yamemasu. Cerita ini adalah cerita tentang pahlawan yang bernama Leo Demon Heart, menyatakan dirinya pensiun menjadi pahlawan. Setelah mengalahkan Raja Iblis Echidna dan keempat jenderal iblis yang lain, manusia mendapatkan kedamaiannya kembali. Namun di sisi lain, manusia malah takut dengan keberadaan Leo yang dianggap berbahaya dan bahkan mungkin bisa menjadi Raja Iblis selanjutnya. Sang Raja tidak bisa menghentikan kegelisahan rakyat dan meminta Leo untuk meninggalkan wilayah manusia sesegera mungkin. Leo menerima permintaan sang raja dan langsung meninggalkan wilayah manusia. Leo kemudian tanpa pikir panjang datang ke kastil Raja Iblis Echidna dan melamar pekerjaan sebagai bawahan Raja Iblis Echidna. Tentu saja Raja Iblis Echidna menolak tawaran itu dan memaksa Leo untuk pergi. Tapi Leo bersikeras ingin bekerja sebagai bawahan Raja Iblis Echidna dan meminta 4 jenderal iblis untuk menerima Leo. 4 jenderal iblis menawarkan masa percobaan kepada Leo selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan itulah, Leo harus mendapatkan pengakuan dari 4 jenderal iblis. Jadi, setelah saya menonton anime Yusa Yamemasu, awalnya saya pikir cerita Yusa Yamemasu sebuah cerita santai tentang kehidupan sang pahlawan pensiunan bekerja sebagai bawahan Raja Iblis. Tapi setelah episode ke episode, rupanya ceritanya berat cok. Dari awal episode ada kilas balik tentang Leo yang hidup di dunia modern seperti dunia kita sekarang. So pikir Leo itu reinkarnasi gitu. Makanya so pikir ceritanya ya cerita isekai pada umumnya. Tapi setelah menonton episode ke-6, rupanya pemikiran itu langsung terbantahkan. Benar-benar fakta mengejutkan so. Rupanya Leo itu sudah hidup sangat lama, apalagi fakta dia seorang homunculus. So baca komentar orang-orang, banyak yang tidak suka keputusan labil Leo yang di awal. Dia mengatakan gabung ke dalam pasukan iblis karena diperlakukan tidak adil dan membenci manusia. Tapi pada episode ke-6, Mernes tahu kalau Leo itu sedang berbohong. Leo sama sekali tidak pernah membenci umat manusia. Jadi gini cok, kalau kalian nontonnya cuma skip-skip aja, kalian nggak bakal tahu. Anime Yusa Yamemasu itu nggak bisa di skip-skip. Hal yang menarik dari anime ini bukan tentang Raja Iblis, bukan tentang 4 jenderal, dan bukan tentang umat manusia. Hal yang menarik dari anime ini adalah tentang tujuan Leo. Kebetulan banget, Raja Iblis Echidna itu berbeda dengan Raja Iblis yang lain. Dia tidak ingin membunuh manusia atau menginvasi wilayah manusia. Satu-satunya yang ingin dia inginkan cuma tanah subur di wilayah iblis. Dan dia menginginkan batu bertuah milik manusia. Dan itulah kenapa Leo yakin Echidna bisa mengakhiri penderitaannya. Ada juga orang yang mengeluh pada episode ke-12, yaitu di saat Leo menonaktifkan perintah menggunakan egonya. Perlu kalian pahami, Leo itu telah hidup selama 3000 tahun. Dan baru pertama kali, dia menceritakan masa lalunya kepada Mernes. Selama 3000 tahun, Leo menjalani perintah melindungi umat manusia. Itu sama saja seperti robotnya mengikuti instruksi program miliknya. Robot itu nggak pernah berpikir untuk tidak menuruti instruksi program, sama seperti Leo. Leo nggak pernah berpikir bisa menaktifkan perintah itu sendiri. Karena perihal seperti itu, memang harus ada orang yang mengatakannya secara langsung. Apalagi kau telah hidup selama 3000 tahun, mengikuti perintah yang sama, mustahil tiba-tiba kepikiran menaktifkan hanya dengan ego. Anime Yusa Yamemasu ini benar-benar bagus. Jarang ada cerita tentang Yusa yang membuat keputusan untuk mengakhiri hidupnya menjadi Raja Iblis dan membuat Raja Iblis menjadi seorang pahlawan di sini. Apalagi waktu ending di episode ke-9, feel saat Leo menyatakan batu bertuah ada padanya dan masuknya lagu benar-benar bikin merinding banget. Ada beberapa keluh kesah sosis saat menonton anime ini. Yang pertama pada suara Echidna. Suaranya nggak ada wibawa sama sekali sebagai Raja Iblisnya. Terus pada dada Echidna-nya di sini, serius memang nggak ada lekukannya gitu. Terus pada saat menyegel Leo, mata Echidna mengeluarkan darah, tapi scan selanjutnya darahnya tiba-tiba hilang, bahkan bekas darahnya gak ada sama sekali. Kalau kesah so banyak sih untuk 4 jenderal. Tapi kalau kita mengingat kembali cerita ini, kekuatan mereka bukanlah lemah, tapi Leo aja yang terlalu OP. Dan pasukan Raja Iblis juga bukanlah iblis-iblis tergolong jahat juga sih. Untuk anime Yusa Yamemasu, so kasih nilai 8. Selama so nonton, anime ini menarik buat so. Kapan lagi kita bisa melihat pahlawan seorang homunculus? Terakhir so nonton anime tentang pahlawan homunculus itu saat nonton anime Fate Apocrypha ya.
Untuk tema openingnya, kalau kalian baca lirik lagunya benar-benar mencerminkan kondisi Leo saat ini. Lagunya secara pribadi enak dan covernya juga bagus. Untuk tema openingnya, saya kasih nilai 7. Dan untuk tema endingnya pada anime ini ada 2. Lagu pertama pada episode 1 sampai ke 7 dan lagu kedua pada episode ke-8 sampai ke 12. By the way, lagu 1 itu masih cerita Leo membantu pasukan iblis. Masih cerita santai, dan pada lagu ending kedua lah cerita baru memasuki mode serius. Kedua tema endingnya so kasih nilai 7 juga. Anime Yusaya Memasu diadaptasi dari sebuah light novel dengan judul yang sama. So nggak tahu animenya sudah sampai volume keberapa. Tapi light novelnya baru sampai pada volume ketiga yang rilis tahun 2018. Cerita ini juga mendapatkan adaptasi manga dan so baca manganya. Animenya berakhir pada chapter 16.1, akhir dari cerita sang pahlawan. Dan cerita selanjutnya akan berfokus ke cerita yang dimana Leo diangkat resmi sebagai eksekutif pasukan iblis. By the way, kelanjutan ceritanya, nanti salah satu homunculus seperti Leo akan tampil. Kata Leo, semua saudaranya telah musnah, tapi kayaknya mereka mempunyai cara tersendiri untuk bertahan hidup. Cerita Yusaya Memasu dikarang oleh Quantum. Quantum Sensei hanya membuat satu light novel saja, dan diilustrasikan oleh Hana Amano Sensei, dan untuk manganya digambar oleh Nori Kazato Sensei. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anime Yusaya Memasu. Untuk kalian yang sudah menonton animenya, bagaimana tanggapan kalian? Dan bagi yang belum, cerita ini agak membosankan pada episode 1 sampai ke 7. Cerita mulai menarik pada episode ke-8 dan seterusnya. Saya Someso, mau pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.